Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang pertama sampai ke-21. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku hendak berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Pada waktu malam, tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Hatiku enggan dihibur. Apabila aku mengingat Allah, mengeranglah aku. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Kelopak mataku kau buat tak terpejam. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman lampau dan tahun-tahun zaman dahulu. Aku ingat permainan kecapiku pada waktu malam dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan sama sekali tidak bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janjinya berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Ataukah Ia membendung rahmatnya karena murka? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman dahulu. Aku hendak menuturkan segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu engkau telah menebus umat-Mu, keturunan Yakub dan keturunan Yusuf. Air telah melihat engkau ya Allah. Air telah melihat engkau lalu menjadi gentar, bahkan samudra dalam pun gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu beterbangan. Deru guntur-Mu menggelegar, kilat menyinari bumi, bumi gemetar dan berguncang. Jalan-Mu melalui laut dan jalan raya-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan pengantaraan Musa dan Harun. Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada kalanya datangnya berbagai krisis dan kesulitan membenturkan iman kita dengan berbagai realita yang ada, sehingga kita mengalami krisis rohani. Di saat-saat seperti ini, tidak jarang kita merasa seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, menjauh, berdiam diri, dan tidak memperhatikan kita, sehingga kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan yang aku percayai? Mengapa Ia berdiam diri? Krisis seperti inilah yang dialami pemazmur. Ia mengalami krisis kepercayaan terhadap kasih setia Tuhan. Seluruh imannya sedang dipertanyakan sampai ke akarnya. Kalau kita membaca ayat yang ke-8 sampai 11. Ia melihat adanya kesenjangan yang besar antara imannya dengan realita. Ia merenung, mencoba mencari Tuhan dan mengingat Allah dengan segala perbuatannya. Namun bertambah sedih dan terpuruk. Pemazmur gagal menemukan Tuhan, walaupun hanya untuk jejak-jejak langkahnya saja. Namun ia terus mengingat dan merenungkan perbuatan-perbuatan Allah, sehingga ia menyadari bahwa jejak-jejak Allah yang tak mampu dilihat inilah yang telah menuntun kawanan domba Allah melintasi lorong muka air yang luas. Pemazmur menyadari bahwa hal ini hanya mungkin dilakukan oleh Allah yang kudus
besar, dan tidak tertandingi. Walaupun Allah dengan segala jalan-jalannya tak terpahami, namun Dialah Allah yang menaklukkan kekuatan-kekuatan dunia, yang menakutkan dan menuntun umatnya melintasi semuanya itu. Nah, melalui Mazmur ini, kita ditantang untuk tetap beriman ketika hidup diperhadapkan dengan misteri Allah dan jalan-jalannya yang tak terselami. Hal ini hanya mampu dipahami melalui iman yang terwujud secara konkret. Tanpa adanya iman, maka misteri Allah dan pekerjaannya yang tak terselami tidak akan dapat dipahami. Melalui iman seperti inilah, maka kita dapat memahami warisan sejarah sebagai kerajaan dan karya Allah yang terus menuntun kita dan bahkan tidak kelihatan. Untuk itu, walaupun kita tak mampu menyelami jalan-jalannya, namun kita harus meyakini bahwa Dia lebih besar dari segala permasalahan kita. Sekalipun kita tidak melihatnya, Ia tetap berada di sisi kita. Ia membimbing kita melintasi segala kesulitan hidup yang kita hadapi. Ketika kita merasa berjuang sendiri, bacalah kembali Mazmur ini berulang kali dan ingatlah karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Dari saat kami lahir sampai hari ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Ampuni kami kalau kami masih sering melihat dan menilai Allah dari sudut pandang manusia, sehingga kami merasa Engkau meninggalkan kami. Tetapi melalui Mazmur ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau merengkuh kami dan menguatkan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, baik di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabang. Tuhan kiranya memberkati, memulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang dirasakan. Bahkan kami juga berdoa untuk anak Tuhan yang bergumul dalam perekonomian, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Mereka yang studi, Tuhan juga terus memberkati dengan semangat dan ketekunan. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh sukacita, dan biarlah hidup kami berkenan kepada Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.